Di sebuah kantor yang penuh dengan rutinitas, kita bertemu dengan para karyawan yang tak henti-hentinya membicarakan sosok bos mereka, Fern, atau kita panggil saja Fanny, si bos disiplin yang tegas. Fanny adalah tipe pemimpin yang selalu menuntut keunggulan dan tidak mentolerir pemborosan waktu. Dia adalah sosok yang jarang bercengkerama dengan karyawan, menciptakan suasana yang tegang di setiap sudut kantor. Di sisi lain, ada Charm, atau kita panggil saja Kalma, asisten setia Fanny, yang selalu berusaha menjaga ketenangan meskipun seringkali dibuat frustrasi oleh sikap dingin bosnya. Seringkali Kalma harus menghadapi kemarahan Fanny, tetapi apa boleh buat? Tugasnya adalah mendukung sang bos, terlepas dari sikapnya yang tak kenal kompromi. Suatu malam, saat suasana kantor mulai sepi, Fanny masih terjebak dalam pekerjaannya. Namun kali ini bukan pekerjaan kantor melainkan dengan alat bantu yang tidak biasa. Disinilah momen yang tak terduga terjadi. Kalma, yang datang bersama seorang teknisi AC muda bernama Jojo, secara tidak sengaja menyaksikan aksi Fanny. Kalma merasa canggung dan langsung meminta maaf, menjelaskan kehadiran Jojo untuk memperbaiki AC di ruang kerja Fanny. Untungnya, Fanny tidak marah dan justru mengizinkan Jojo untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, saat kembali ke ruangannya, Kalma tak bisa mengalihkan pikirannya dari apa yang baru saja dilihatnya. Gambaran Fanny yang tak terduga itu membuatnya berfantasi tentang momen-momen yang lebih dalam. Ternyata, di balik sikapnya yang tegas, Kalma diam-diam menyimpan perasaan yang mendalam untuk Fanny. Hari berikutnya, AC di kantor Fanny kembali mengalami masalah. Dalam situasi yang tidak nyaman itu, Fanny pun meminta Kalma untuk memanggil Jojo agar datang memperbaikinya. Ketika Jojo tiba, dia menemukan Fanny kepanasan. Disinilah momen yang seharusnya bisa berujung manis terjadi, karena Fanny berharap Jojo bisa sedikit peka dan mengipasinya. Namun Jojo tampak tidak menangkap sinyal itu dan malah pergi begitu saja, meninggalkan Fanny yang merasa kesal dan tak terlayani. Kemarahan Fanny pun meluap, dan ia melampiaskan perasaannya kepada Kalma. Ditambah lagi, kinerja Kalma belakangan ini memang tidak memuaskan. Dalam keadaan marah, Fanny tidak segan-segan mengomel Kalma tanpa memikirkan perasaan asistennya. Disinilah Kalma mengambil sikap berani, menegur bosnya yang terlalu keras dan kurang memperhatikan karyawan. Ko sa'yo, sa mga inaasan mo. Fanny, yang tidak suka ditentang, mengambil keputusan drastis untuk memutuskan kontrak Kalma bulan depan, meskipun Kalma sudah meminta maaf. Kalma merasa terjebak dalam dilema, memikirkan betapa sulitnya mencari pekerjaan baru di tengah situasi seperti ini. Seiring waktu berlalu, hubungan antara Jojo dan Fanny semakin akrab, dan hal ini membuat Kalma merasa curiga. Suatu malam, Jojo kembali ke ruang Fanny untuk memperbaiki AC. Namun, alih-alih bekerja, Jojo malam unboxing bersama Fanny. Ini bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Saat Kalma mendengar kegaduhan dari ruangan tersebut, dia tidak bisa menahan diri. Dengan rasa penasaran, dia pun mengintip dan merekam apa yang sedang terjadi antara Fanny dan Jojo. Keesokan harinya, Kalma melangkah dengan penuh percaya diri, memulai rencananya yang sudah dipikirkan matang-matang. Kali ini, dia berada di atas angin. Tak ada lagi yang bisa mengatur langkahnya, termasuk Fanny. Dengan ketegasan yang baru, Kalma mengajak Fanny untuk melakukan ritual yang cukup kontroversial, dan meskipun Fanny merasa tertekan, dia pun terpaksa mengikuti permintaan Kalma. Natin to, girls. Pas ako, oo. Namun, permainan Kalma tidak berhenti di situ. Dia juga berusaha memanfaatkan Fanny untuk meraih jabatan yang lebih tinggi. Di sisi lain, Fanny mulai merasa tidak nyaman dengan perlakuan Kalma yang terus-menerus menguntungkannya. Merasa terjebak, Fanny akhirnya menceritakan semua masalah ini kepada Jojo. Mereka berdua merancang strategi untuk mengambil alih ponsel Kalma. Begitu ponsel itu berada di tangan Jojo, dia dengan cepat menghapus semua rekaman yang bisa menjatuhkan Fanny. Setelah itu, Jojo diam-diam mengembalikan ponsel tersebut ke tempat Kalma. Namun drama ini belum berakhir. Fanny dengan keberanian yang baru ditemukan, membeberkan semua kebusukan Kalma di sebuah rapat penting. Dia menunjukkan bukti-bukti tak terbantahkan tentang penggelapan dana perusahaan yang dilakukan oleh Kalma. Hindi na sana kita ididiin pa. Tak lama setelah itu, Kalma ditangkap oleh pihak berwajib.
Sayangnya, Feni masih merasa terancam. Ternyata, Kalma telah menggandakan video tersebut ke perangkat lain. Dengan cepat, Feni menerima pesan video yang memperlihatkan dirinya dari Kalma, membuatnya kembali tertekan. Dan disinilah cerita ini berakhir, meninggalkan kita dengan pertanyaan, siapa yang sebenarnya berkuasa dalam permainan ini? Cerita ini mengajarkan kita betapa pentingnya keberanian untuk berdiri melawan ketidakadilan dan selalu waspada terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin memanfaatkan kita demi kepentingan pribadi mereka. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan bisa menjadi hal yang sangat relatif. Seseorang yang tampak berkuasa bisa saja rapuh di balik layar. Jangan lupa like dan subscribe channel Mimin ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.